Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma dan kawan-kawan, dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data yang berkaitan dengan subtema di perdebatan mereka di hari ini. Biarlah kita semua bisa menyimak diskusi tersebut dari awal hingga pada akhir, supaya kita tidak gagal paham, kita juga tidak salah untuk menilai, karena kita akan melihat bagaimana para debaters ini mereka akan membawakan data, narasi serta argumen yang berkaitan dengan bahan perdebatan atau tema perdebatan mereka di hari ini. Dan pastinya kita akan melihat bagaimana respon dari seorang debaters ketika data yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Pasti akan ada respon-respon yang tidak seharusnya dikeluarkan atau dikatakan seperti itu. Karena kalau kita melihat Ustadz Zuma terlebihnya, ketika dia sedang berdebat atau berdiskusi dengan para apologet Kristen, pasti dia akan mengeluarkan suatu kata-kata yang harusnya dia tidak ucapkan atau dikatakan. Karena apa? Karena ya itulah, kalau dia sudah merasa kayak dia seperti sedang terpojok atau mungkin dia sudah tidak punya bahan untuk membantah, makanya dia selalu mengeluarkan suara-suara besar untuk menyerang para apologet Kristen seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Saya mempersilakan kita semua untuk bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah supaya aku termasuk Muslim. Nah, di dalam Yohanes 10:10 ya, Fir'aun berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan bangsa Israel, termasuk orang Muslim. Iya, saya tanya. Mana yang benar? Tuhan saya Israel tanya benar. sama saudara. Saya tanya, Tuhan negeri Mekah, bangsa Tuhan Israel. benar. Kan ada Tuhannya dua itu. bangsa Israel. Ada Dengarkan, dua, dengarkan. cuma ada dua. Dengar, Kamu menyembah mana satu? dengar. Supaya Tuhannya kamu Bani termasuk orang Israel. yang Muslim berserah diri, kamu harus menyembah Tuhan apa Israel. Kamu nyembah mana, Israel atau Arab yang dibangun? Saya kasih, kamu bisa dengar apa enggak? Mau nyotot sendiri kamu? Iya, jangan kayak di gereja. Kalau sama saya itu status kamu belajar. Bertanya, ini kan rukun Islam, ini kan rukun Islam, sepatutnya aku yang bertanya. Mana yang kamu sembah, dari Israel atau Arab? Ya, ini mau dijawab, kamu diam, mau dijawab, kamu Saya diam. jawab. Silakan. Oke, saya kembali ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ulaika kal an'am bal hum adallu." Karena mereka tidak menggunakan akal, maka mereka lebih hina daripada hewan. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya bangsa Arab adalah Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Kejadian Ada dua 17, penciptanya. diam dulu nenek. Ada dua, jangan kamu sama Nenek aku. diam Jangan dulu. kamu kita. Nenek Ada diam dua dulu. pencipta ya, ada dua yang Nenek pencipta. diam dulu. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang berakal. Akui dulu ada dua pencipta kan? Satu sama saja orang hanya orang berakal gila semua. yang mengakui dua pencipta, apalagi tiga pencipta. Itu hanya ada di Kristen. Oke? Nih, saya lihat, saya kasih. Tadi kan Zuma yang Saya bilang, kasih data. Israel dengan Saya Arab. kasih Israel, data. adu Saya kasihan. kasih data. Saya kasih data bahwa Tuhan itu cuma satu. Oke? Di dalam Yesaya 45 nomor 6. Tuhan itu cuma satu, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Kejadian 17 nomor 7, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Bani Ismail, Bani Ishak, Tuhannya sama, cuman orang Kristen yang Tuhannya beda. Tuhannya orang Kristen itu Zeus, Dewa Zeus yang menjelma menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Israel itu bukan Tuhannya Mekah. Berarti Tuhan di dunia ini, Tuhannya orang Yahudi itu cuma berkuasa, cuma tanah Israel saja. Anda tidak berakal berarti, Anda tidak sehat. Tuhannya kota Makassar adalah Rabbus Panjang samawati kali. wal ard. Memang ini komal saya. Lu Udah mau apa? panjang salah pula. Ini komal saya. Anda Panjang tidak kali betah kotamu. turun. Coba kamu jawab.
Anda tidak betah turun. Ini Kak, kalau saya. Juma. Saya guru di sini. Saya guru di sini. Yang hadir di sini murid. Albur itu kasih contoh Bang Juma. Ini tak kasih Dengan contoh, makanya kapasitas tinggi. dengarkan. Anda Jangan dengarkan. main mute, Anda Kak. dengarkan. Anda Kasih dengarkan contoh. guru bicara. Jangan tanya Sekarang saya, gini. aku ngomong panjang Sekarang terus gini. di mute. Coba Anda batalkan kejadian 17 nomor 7. Aku Tuhan. Apa hak kamu untuk batalkan itu? Lah, Anda kan yang mau membatalkan bahwa Nah, kamu yang membatalkan. Jangan keturunan dulu, Nabi izinkan saya dulu berbicara Ismail, sama kamu. keturunan Nabi Bentar, Ismail satu menit, itu satu bertuhankan menit. yang berbeda. Satu menit saya bertanya. Oke? Bang Juma selalu menyamakan Allah yang disembah Bang Juma dengan Israel itu sama. Oke. Bolehkah Bang Juma bersahadat atas nama Yahweh? Saya selalu bersahadat atas nama Tuhannya Bani Israel. Asyhadu an Bolehkah la kamu bersahadat atas ilaha nama Yahweh? illallah. Karena bangsa Israel Wa tidak pernah asyhadu menyebut nama anna Allah Muhammad SWT. Ya, tidak pernah ya. Rasulullah. Israel Saya tidak pernah bersahadat. menyebut nama Allah SWT. Bahkan Israel tidak pernah menyebut nama Allah. Siapa bilang? Israel tidak kenal SWT. Siapa Juma. bilang? Yahweh. Israel tidak ada kata Allah. Oke, mari kita lihat. Saya mau Mari kita lihat. tanya, kamu jawab dulu. Jangan Kamu emosi hanya dong. berbeda satu. Jangan karena keseringan Tuhan makan babi berfirman cepat atau emosi. Tuhan Israel sesuai Oke, Yosua dengarkan 11 saya. Juma, apa salahnya Kamu bisa dengan dengar babi? saya? Jawab dulu. Makanya sekolah. Kamu sekolah bisa kita dengarkan Bang saya? Juma. Di Di mute mereka malah ini Bang. Lihat aja di kalian mau dengarkan. Udah. Ini Bang Juma Kamu jawab dengar diam ya. saya? Mbak Kasih, Mbak Tinar. Iya ini Bang Juma mau jawab. Saya jawab. Iya ini Bang Juma jawab diam Oke, ya. saya jawab. Benar, dengar dulu Juma. Mana yang benar? Tuhan yang dibawa Muhammad atau yang dikatakan Firaun? Iya ini mau dijawab diam ya. Saya. Kan ada dua Tuhan itu dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Di agamamu yang 3 Tuhan, Ada dua di kami Tuhan di tidak. Al-Quran. Tuhan Shema Israel, Adonai Elohenu, Sejak kapan Adonai harus disebut Ahad. Adonai? Kul huwallahu ahad. Adonai Elohenu, Adonai Sejak kapan harus Ahad. disebut Adonai Kul Yahweh? huwallahu ahad. Hanya di Kristen Tuhan itu 3, mati 1 tinggal 2. Dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan, jangan sampai kalian kubuli di sini ya. Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam kitabnya saudara kami Bani Israel, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Baca. situ subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16, baca. Tidak ada situ Yesaya 5 nomor 16, Kalau kamu baca. senantiasa klaim, Yesaya kamu 5 harus nomor beriman 16, kepada baca. Alkitab, bukan kepada Al-Quran. Baca Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan Tidak ada bumi, subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ar, Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Baca, Iya, baca. bahasa Arab itu, bahasa Arab. Saya memberikan kesempatan kepada ibu membaca Yesaya 5 nomor 6 atau Yesaya 57 15. Dan bandingkan dengan Tuhan saudara, Tuhannya Bani Israel tertulis di mana? Mati dibunuh tentara Romawi. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda tuh. Bandingkan dengan Filipi 2 yang Anda bawa. Yesaya 5 ayat 16. Oke, baca. Tetapi Yod He Pape semesta alam, bukan Allah subhanahu wa ta'ala sini. Silakan aja. Kamu mau menyamakan Allah SWT dengan Yahweh? Oh, iya Bermana dong. Yahweh dibunuh dong. Bermana ayo Allah SWT bunuh dipaku di apa dong dibunuh? Lah di mana Tuhannya Bani Israel mati? Halo. Gimana tuh Tuhan Israel mati? Gimana? YHWH, tulisan Tata Megraton itu artinya lihat tangan terpaku. Allah SWT terpaku. Emang Allah SWT Sekarang terpaku? bebas ente. Sekarang bebas. Pembela diri sekarang bebas. YHWH yang Dengar, menurut dengar, itu dengar. artinya Anda lihat butuh tangan waktu terpaku. Lihat satu tangan abad ya. terpaku. Emang kamu Anda akui butuh Allah waktu SWT satu dipaku? abad belajar Kamu akui Bible Allah SWT saya. dipaku? Jauh dulu. Salib itu artinya apa? Bahwa Saya ya, mau, saya Allah mau. SWT Salib itu artinya apa? Yang lain diam. Yang lain diam. Bagaimana Salib Allah itu artinya SWT apa? Salib itu artinya apa? Saya jawab, saya tanya kamu tidak pernah menjawab. Salib itu Saya artinya tanya, apa? kamu mengakui Yahweh adalah Allah SWT? Eh, Kamu mengakui Ini Yahweh dalil. adalah Allah SWT? Ini dalil. Gantian ngomong dong, jangan cuma aja. Gantian Ini ngomong. dalil. Kamu jawab dulu. Apa yang harus Kamu dijawab? mengakui bahwa Yahweh adalah Allah SWT? Yes. Bermakna Allah SWT terpaku. Oh, mantap. Karena arti YHWH itu yang 4 huruf itu lihat tangan terpaku itu artinya. Bermakna kamu mengakui bahwa Allah SWT terpaku. Ya. Jadi di sini si Juma yang menghujat Allahnya. Allahnya terpaku ya. Biar penonton 1.200 penonton ya. YHWH artinya Bahwa Allah penghujat SWT terpaku sesuai kata si Juma ya. Oke, baik, baik. Sesuai Saya kata ikuti. Juma Oke, mengklaim baik, baik. YHWH adalah Allah SWT. Bermakna Allah SWT terpaku tangannya. Saya ikuti Anda. Yang mana Tuhannya Yahudi yang dipaku tangannya? Yang mana? Yang mana? Apa? Yang mana? Di mana dan kapan? Di mana? Ini saya bertanya. Ini saya bertanya. Ini saya bertanya. Di mana tangannya? Di mana tangannya? Di mana tangannya Tuhannya Bani Israel terpaku? Di mana? Dengar dulu, dengar Ya, dulu. ya. Jadi arti 4 huruf itu YHWH ya. Ye artinya apa? Yod YHWH itu ya. Artinya lihat tangan. Ibrani Ye terpaku. itu apa? Aduh, sampai nggak usah sampai sana, aku kurang ngerti. Tapi itu adalah artinya. YHWH itu kurang ngerti. Aku. Dengar dulu. Salah kamu. Kamu ngerti nggak? Apa? Yahuwahu itu yang benar. Dengar dulu. Yahuwahu. YHWH itu adalah Yosua, Yahuwahu Mesias, artinya Yosua. artinya wahai dia yang adalah dia. Dengar dulu. Itu baru betul. Dengar dulu. Banyak artinya itu, banyak artinya itu, banyak
Ibrani sepadan akar kata bahasa Arab, artinya dia adalah dia. Kamu jangan sama-samakan ke Arab. Arti Yahweh itu lihat tangan terpaku di situ. Yod Artinya. he pape. Kalau kita ingin kemudian mencari akarnya itu Bentar dulu, Yahwa bentar dulu. huwa. Kamu nggak mau Artinya kasih orang dia berbicara? adalah dia. Dialah sang dia. Mas, tolonglah, Dialah jangan sang cuma dia. ada yang bicara, Kok ada larinya ke paku? Nggak usah takut Mama, salah, nggak usah paku. takut salah. Tanganku dipaku. Maling kapang. Sekarang saya tanya samamu. Tolong tunjukkan bukti Tuhannya Bani Israel. Elo Abraham, Elo Isa, Elo Yakob, tangannya di paku. Silakan. Jangan-jangan yang kau bawa Tuhannya Romawi. Itu. Dengar dulu. Jangan-jangan yang kau maksud itu Tuhannya Romawi, Yudas. Ayo. Mana kamu tahu Yudas yang disalib itu? Oh, pasti. Sedangkan Allah SWT aja nggak tahu Yudas yang disalib. Ya, Masa sekarang kamu saya tanya lebih sama pintar daripada Allah SWT? Pertanyaan saya, Yudas itu yang disalib, buktikan Masa bahwa Allah SWT Tuhannya nggak tahu? Masa juga Abraham, lebih Ishak pintar dan daripada Yakub. Allah SWT? Coba, Tolong kenapa Allah buktikan. SWT nggak tahu siapa yang Tolong disalibkan? buktikan Allah SWT aja Tuhannya bingung Bani siapa yang Israel. disalibkan. Allah SWT aja bingung siapa yang disalibkan. Kenapa sih cuma lebih pintar daripada Allah SWT? Kalau SWT-nya nggak jelas, udah. Iya, Allah SWT Udah, nggak tahu siapa buka yang disalibkan. Oh, gitu ya. Terus bicara lagi. Masa si Juma lebih pintar daripada Allah SWT? Allah SWT aja nggak mengatakan siapa yang disalib. Terus ada lagi? Yuk bicara sepuasnya. Sebelum kalian kegulung kayak kue dadar. Tadi sudah tergulung, ya papi tangannya dipaku. Silakan Bullshit, Kak Tina penipu. dulu. Kalian itu korban pendeta. Ya. Udah gaya. Ada nggak di antara kalian yang bisa membuktikan Tuhannya Abraham tangannya dipaku? Jangan kau tunjukkan Yudas ya. Diangkat dulu itu AS-nya. Yes. Biarin aja, itu kan kalau sudah capek nanti dipotong. Bikin sambal. Sekarang tolong Dipotong dijadiin tunjukkan. sate. Iya kan serigala mereka ini bukan domba, serigala aja makan. Juma, Saya tanya Juma. dulu. Juma. Buktikan dulu Tuhannya Abraham tangannya dipaku. Jangan bilang Yudas ya. Nah, silakan. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel tangannya dipaku? Jumar ya, di ya. dalam kekristenan ya, jangan Ya. kamu bicara Yahudi ya. Di dalam Beda memang kan? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya ngaku dia. Nggak usah Masya Allah. pakai bahasa Jumar supaya kamu cerdas ya. Diakui. Biasakan Kan tadi dengan Anda mengatakan orang jangan kau Jumar. samakan. Memang beda, kalian agama pagan. Udah selesai memang. Nah, kamu Kristen itu agama barat. nambah-nambah, ya, kamu nambah-nambah. Dengarkan saya bicara, ya. Ya, kamu gimana, tidak Bu? menghakimi pagan, ya. Nanti kalau Oh, kamu kalian di- pagan, di- nyembahnya di- manusia kok kamu bukan bilang pagan? kami menghujat, Gitu. ya. Nyembah Saya manusia kok tidak bukan ada menghujat pagan? dari tadi. Lucu. Ya, kamu belum apa-apa udah menghujat, ya. Kok hujat? Juma, Nyembah kamu manusia itu bilang pagan. Apa benar nggak tuh? Bilangan Kamu bilang tidak 23 benar. nomor 19. Udah, kamu- Elohim kamu bukan kalau manusia saya selesai dan bukan ngomong, anak manusia. Saya ngomong dulu. Nggak usah Tuhan takut kalian sama manusia. kita, ya. Kami tidak butuh orang-orang yang tidak percaya Yesus, ya. Anda Kamu yang tidak percaya Yesus. tidak penting Tadi sama Yesus kami. mengatakan, aku tidak berkata-kata perlu dari diriku sendiri. tahu hina-hina Anda malah Yesus, percaya ya. Paulus. Kami ketawa cuma nggak masalah sama kami. Itu membuktikan ya kemotolanmu dan Oke. kualitasmu, ya. Oke. Maka dengarkan saya bicara, ya. Kami tidak perlu hujatan-hujatan Anda itu tidak penting sama kami, ya. Kok hujatan sih? Itu menunjukkan kebodohanmu. Kok ya. hujatan? Mana hujatan saya? Ya, kamu bilang pagan, ya. Lah, Kamu nyembah bilang manusia itu pagan atau bukan? siapa yang bilang nyembah manusia? Yesus itu apa? Itu Kucing. Tuhan ya, selagi dia di dunia, dia sebagai manusia. Nggak Diakui usah juga ketawa. akhirnya. Nah, Kan diakui juga akhirnya. Kamu Diakui nggak kan? usah ya. Kalau kamu Diakui kan? ketawa tidak pada konteks menunjukkan. Akhirnya diakui kemampuan juga. otakmu itu rata-rata Akhirnya diakui juga cuma manusia. Berarti kamu rata. mengakui kamu pagan. Ingat malu. Kamu jangan memutar balik kata ya. Orang yang suka memutar balik fakta itu adalah orang bodoh. Yang Karena mengaku orangnya tadi tidak Yesus di mampu dunia memutar manusia itu balik. siapa? Ya. Saya Tadi mengatakan Yesus manusia. Kami itu tidak pagan, tapi Anda sudah menghakimi Kalau pagan. tidak pagan, kenapa Anda menyembah manusia yang berzakar? Yang bilang menyembah manusia kamu karena kamu Islam Juma ya. Yesus Jadi itu apa? beda. Sapi? Kamu Islam ya. Kamu. Yang dilahirkan Maria itu sapi. Nah kamu kelas kamu itu sebenarnya hewan Juma, nggak kelas manusia ya. Kamu Hewan tidak aja tak ada yang nyembah manusia loh. Ya. Kamu itu kecil sekali. Hewan aja nggak ada Ya, nyembah manusia loh. Jangan karena formal kamu di sini, kamu ya kalau karena kamu ketakutan, kamu mengucap-ucap kata-kata seperti Oh. anak TK ya cuma. Oke, kamu baik, udah, pengakuannya, curhatnya karena udah. saya tunjukkan kamu Curhatnya berkualitas, Juma. sudah. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan sapi atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti Ya. Yesus manusia kan? Yesus manusia pada waktu Ah, dia menjadi kalau manusia. ada orang menyembah manusia apa namanya? Yesus itu manusia ya ketika dia mati. Kalau dia menjadi ada Tuhan, Juma, manusia ya. menyembah Badannya sesamanya manusia apa namanya? Dengar saya, yang punya agama saya Juma bukan Makanya kamu. saya tanya, Saya jawab yang sesuai punya pertanyaan. Kalau ada orang menyembah manusia apa namanya? Yesus itu sebagai Tuhan ya. Saya tidak tanya Sebagai Yesus Tuhan. itu sebagai Sampai apa. sekarang Dia mau sampai sebagai sekarang kepala dia Tuhan, sekolah, Juma, ya. guru Jangan tari latar, sampai saya dia tidak tanya. menjadi Yang saya manusia, tanya, dia tetap punya hakikat yang Tuhan, saya ya, Allah tanya, Bapa. Jadi manusia dia nyembah menjadi manusia itu manusia. apa Nah, namanya? ini kamu luruskan pemikiranmu ya. Manusia nyembah manusia itu apa namanya? Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia selagi manusia, dia punya hakikat Nah, itu dengan Allah Bapa ya. Nah, itu bedanya. Ya. Itu sama Nah, halnya jadi bom-bom yang Anda sembah. Oh, Habis dengar itu Anda dulu, mengatakan, Juma. Oh, bom-bom dengar itu dulu. bukan
manusia. Dia itu separuh dewa. Dia itu dewa Zeus juga. Itu sama aja. Apa bedanya? Itu menurut kau Juma ya, itu menurut kau dan kami tidak mau ya. Oke, Kami saya punya bacakan dalilnya pemikiran ya. yang tinggi. Saya bacakan Ya, dalilnya, saya bagaimana bacakan dulu? dalilnya. Di kitab Anda saya bacakan dalilnya, Ibrani 13 nomor 8. Baca tuh, tak ajarin supaya kalian jangan sesat nyembah Yudas. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mampus. Maria melahirkan apa? Manusia. Kemarin dia manusia, hari ini dia manusia, besok selama-lamanya manusia. Ibrani 13 nomor 8. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena dia manusia. Makanya tadi kenapa Sudah, saya katakan, ya, kamu diam. Saya Oke. jawab, kamu diam. silakan, Ya. silakan. Ya, saya ayat yang kamu sampai itu benar ya. Itu apa terkait iya, dengan Bu. pengajarannya ya? Supaya Benar dong. iman orang-orang Kristen itu harus setia dari awal sampai akhir. Tapi kamu jangan mencomot satu ayat ya. Kamu Oke. lihat begitu banyak Yesus itu adalah Tuhan ya. Di mana? Kamu lihat Wahyu 22 ayat 9. Markus lagi deh. Tidak, Juma. Markus Jangan lagi mencomot deh. ayat. Jangan Sebenarnya mencomot sumber pengajaran, gini ya. Pengajaran. Bu Tina, sebenarnya Anda itu percaya Yesus atau percaya Markus? Ini si Juma ini suka kali pinter-pinter ini. Ya, saya tanya, kalian itu percaya Yesus atau percaya Markus? Jangan kamu. Dusta Ya, kamu kamu. sendiri, kamu sendiri. Ini pertanyaan Jadi sederhana dalam loh. Quranmu itu sapi betina yang nulis siapa? Sapi betina. Saya hanya Yang menulis bertanya sapi loh. betina atau manusia yang nulis? Satu binatang yang nulis. Al-Quranul 100% itu betina. berasal dari Al-Baqarah. lisan Rasulullah. Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Al-Karim. Manusia yang nulis Dzalikal atau binatang kitabu yang la nulis? raiba fihi hudan lil Lihat dulu. muttaqin. Al-Quran keluar Al-Baqarah dari yang mulut nulis baginda binatang atau Rasulullah manusia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapi betina Lalu atau kemudian Al-Baqarah? dihafalkan para Betul. sahabat. Setelah Al-Baqarah dihafalkan itu kemudian sapi betina mereka yang menulis mengajarkan binatang atau kepada murid-murid manusia? Jawab berikutnya dulu. gitu. Nah, sumbernya satu, yaitu Al-Baqarah itu Rasulullah. binatang yang nulis. Rasulullah adalah sumber Al-Quran. Al-Baqarah itu yang nulis binatang atau manusia? Jawab. Jadi kalau Anda melihat Al-Baqarah itu dia muluk sapi betina yang nulis binatang atau manusia? Jawab. Al-Quran itu sumbernya cuma satu. Itu dijawab sama Bang Baginda Juma di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah siapa yang nulis? Sapi betina dia muluk, dia muluk siapa adalah yang nulis? baginda Rasulullah Muhammad Manusia atau binatang sallallahu yang nulis itu? alaihi Quran wasallam. Al-Baqarah. Lalu Ya, kemudian itu udah dihafalkan dijawab. oleh para Allah Akbar, dia mah. Sahabatnya Bukan itu jawabannya, kemudian bukan itu menghafalkan jawabannya. dan kemudian ditulis oleh Said, Utsman dan seterusnya. Mereka adalah penulis-penulis Al-Quran yang keluar dari mulut Aduh, Rasulullah. Sekarang Al-Baqarah, saya balik Al-Baqarah nanya. sapi betina. Itu udah Sekarang saya balik nanya. dijawab. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya balik Bukan nanya. itu jawabannya. Tulisan Yang nulis kitab Al-Baqarah Wahyu nulis. Manusia ditulis atau tahun binatang? kurang lebih tahun 100. Yang menulis Al-Baqarah manusia Dari atau mulut binatang? siapa? Dari mulut siapa? Yang Penulis menulis Al-Baqarah Wahyu. manusia atau binatang? Dari mulut Jawab dulu, siapa? binatang Penulis atau manusia? Wahyu ini menerima ucapan-ucapan surat-surat Wahyu. Silakan jawab. Al-Baqarah Al-Baqarah dia molok siapa yang nulis? Binatang atau manusia yang nulis Al-Baqarah itu dia molok. Di mana ada binatang menulis Al-Quran? Al-Baqarah sapi betina itu sapi betina atau binatang? Itu kandungan surah Al-Baqarah Bukan, binatang yang dinamakan nulis Al-Baqarah. sebagai Bukan manusia. surah Al-Baqarah Nah, karena kenapa di itu Al-Baqarah? bercerita Dia molok. tentang Bani Al-Baqarah itu dia molok, Israel. cuma dia molok yang nulis dia molok dari Al-Baqarah. Oke. Kamu percaya sama dia molok itu yang nulis Quran itu? Juma aja nggak tahu. Iya nggak tahu dia apa itu sapi betina itu Al-Baqarah. Oke, jelaskan Juma saya. nggak tahu itu Al-Baqarah itu apa? Itu dia Oke, molok. jelaskan Al-Baqarah. Jadi Coba di dalam molok. Quranmu ada dia molok yang nulis Quranmu ya, good. Tertulis di mana itu? Kamu percaya Al-Baqarah itu dia molok gitu Tertulis yang di nulis? mana Dewa Molok Nah, itu? Surat Al-Baqarah itu dia molok Juma, kamu usah Dari sampai mana Google. Anda bisa mengatakan itu? Al-Baqarah itu sapi betina, dia Sapi molok. betina. Nah, terus apa hubungannya sapi Nah, betina yang dengan menulis Dewa Molok? sapi betina itu siapa? Binatang Saya atau tanya, manusia? apa hubungannya sapi betina dengan Dewa Masalahnya kamu Molok? menghujat mengatakan Wahyu itu tulisan si Markus. Padahal ada datanya. jawab dulu, Juma. Sekarang Jawab saya tanya dulu. kamu. Kamu Al-Quran Al-Baqarah itu tidak tahu. binatang dia molok yang nulis atau manusia yang nulis? Jawab. Di mana Anda pernah melihat binatang menulis? Kan kamu tidak tahu apa arti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan Al-Baqarah itu sapi dia betina. molok. Iya, Nah, dia molok. Al-Quran sapi betina. Kenapa dibuat di dalam Itu- Al-Baqarah itu dia molok? terjemahan Yang tulis dari surah binatang Al-Baqarah. atau manusia itu saya tanya. Apa hubungannya? Lah, kan Al-Baqarah itu kan dewa apa sapi betina artinya. Sapi Dia betina. molok. Terus? Yang nulis siapa? Yang nulis itu Yang sahabat nulis sapi Rasulullah. betina atau Sahabat manusia yang Rasulullah, sahabat Yang Rasulullah baik. itu Saya semua jawab dulu, manusia. manusia Tidak ada, atau tidak binatang ada di yang antara nulis? sahabat itu binatang. Tidak ada juga Dewa Molok. Dewa Molok itu yang menerima persembahan darah manusia. Iya di dalam Al-Baqarah bahwa Al-Baqarah itu kan dia sahabat Di, betina. Dia di Al-Baqarah molok. itu tidak ada manusia jadi korban. Yang ada Aduh, korban itu di agamamu. Artinya, kamu kan preming-preming mengatakan kitab Wahyu kami ditulis si Markus. Nah, saya Oke, bawa ke Dewa Molok baik, tadi. Yang nulis baik, siapa? Baik, nama Manusia lain atau daripada Yohanes. binatang? Nama lain daripada Markus siapa? Jawab dulu yang nulis Al-Baqarah binatang atau manusia? Kamu tidak punya Ngalisan yang nggak penting. kamu tidak punya otak. Dia malu mengakui Saya Al-Baqarah itu tidak apa pernah, sapi betina. saya tidak pernah Jadi ini, melihat si ada Cuma sapi malu betina dia menulis. malu mengakui bahwa sapi betina itu Al-Baqarah adalah Dewa Molok. Artinya Islam di sini 1400 Islam nggak ngerti apa itu sapi betina atau Oke, oke. Al-Baqarah nggak ada yang ngerti. Semua yang lain diam, yang Artinya lain nggak diam. ngerti Saya
Saya mau minta Al-Baqarah itu adalah sapi pertanggungjawaban. betina. Saya mau minta pertanggungjawaban. Coba Anda uraikan sapi betina Dewa Molok itu gimana? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ini kesempatan Anda mengajarkan kami. Kamu cari Ini aja kesempatan Anda Al-Baqarah ngajarin itu kami. apa? Sapi Al-Baqarah itu betina apa Dewa artinya? Molok. Silakan. Gimana Al-Baqarah itu ceritanya? apa artinya? Sapi. Ya udah. Eh. Sapi kamu cari aja apa artinya sapi betina. Iya, Pasti apa keluar artinya? nanti apa itu Dewa Molok. Dewa Molok ya? Iya, Oh, sapi dari mana? betina kan ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu baru Wahyu sapi 5 nomor betina. 7 itu ya? Bertanduk 7 bermata 7 itu ya? Di Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah itu Al-Baqarah sapi itu ada betina. Dewa Molok. Sapi betina. Sapi betina kenapa sapi betina? Sapi betina ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu artinya di Al-Baqarah sapi Sapi betina. betina, Yang nulis itu siapa? ada Yang tanduknya. nulis. Yang nulis sahabat Rasulullah. Pura bodoh ini si Juma nih. Mana ada sapi menulis? Kamu kebanyakan membenci Oten. sehingga Membenci kamu oten. nggak Saya tahu, berbicara pakai data. Ente berbicara tak ada data. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, Wahyu 5 nomor 6. Aku melihatnya. Coba Markus berkata begini. Aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itu adalah ketujuh roteos. Itu dalil. Bentar Juma. Islam 1400 Islam di sini ya. Aku mengatakan Al-Baqarah di sapi betina. Kamu paling gerap mereka menghujat. Nah si Juma si blok menghujat Tuhan Yesus kami menghujat Alkitab kami. Kalian nggak sakit hati. Mana buktikan kalian Kalian membawa. menghujat Tuhan Yesus kami setiap hari kalian. Buktikan saya menghujat. Kalian jual di sini. Buktikan saya menghujat. Seharusnya kalian ya semua umat Islam. Satu Juma sama si Juma. Harusnya mau ngajar apa? Menurut kamu buktikan aja menurut kamu itu. Buktikan kalau saya Kalian menghujat. menghujat Tuhan Yesus orang, menghujat Tuhan orang. Kalian ngerti? Lah. Siapa yang menghujat? Kemana? Buktikan. Kalau Mulut kalian setiap hari menghujat Tuhan Yesus ya, menghujat Alkitab, si blokir juga, si Juma ya. Di mana? Di mana itu menghujat? Di mana? Sapi, sementara dalam Al-Quran jelas menghujat seseorang yang lain. Ya, jangan menghujat seseorang yang lain. Baik, Tetapi kalian teman-teman. mengizinkan si Juma sama Islam yang lain menghujat. Di mana kamu ngojek terus kayak jualan obat kamu tinggal jalan kamu partai sama kamu. Jawab kali karena kamu keseringan menghujat. Kalian nggak harus dijual sama kalian. Agama kalian nggak harus dijual. Saya mengatakan Quran kalian kemudian. nggak harus dijual ya. Ya harus menjual Alkitab kami, harus menjual nama Tuhan Yesus supaya kalian dapat duit. Dasar Semua si Islam betina itu di ya sini ini. dapat poin, dapat duit, harus menjual Tuhan Yesus kami. Dia kalau disuruh mama tahu. Dua pula lagi. Sekarang saya tanya sama kamu, yang namanya kejadian itu siapa yang menulis kejadian apa yang menulis? Saya tanya sama kamu, kejadian itu siapa yang menulis kejadian? Tidur diam. Udah nggak usah dilayani lah. Kami itu iblis. Biar teman-teman muslim diam. Jadi Biarin aja. kalian itu Al-Quran kalian itu nggak laku. Yang lain diam. Seharusnya kalian Islam harus menegur si Juma. Kenapa harus senantiasa menghujat Tuhan orang? Kenapa nggak mengajarkan Al-Quran di sini? Yang muslim diam. Ya, kenapa? Seharusnya kalian berpikir pakai otak semua, bukan malah kalian ketawa kalau dihujat Tuhan orang. Sadar kalian, ya? Kamu itu intelektualmu itu betul-betul kamu pertanggungjawabkan. Bukan congor, ngeca. Udah puas. Puas kalian melampiaskan sakit hati kalian menghujat Tuhan kalian sendiri. Puas. Kamu hanya pandai bersaksi. Ada lagi yang mau bicara silakan. Jadi kalian ya pendebat Islam ya, seharusnya kalian mengajarkan Al-Quran atau hadis kalian di live ini supaya semua Islam itu mengerti tentang Al-Quran, supaya setiap ditanya mereka tahu menjawab. Tetapi kalian semua bodoh, malah mengambil ayat Alkitab kalian hujat untuk kalian jual untuk mencari koin, cari uang di dalam sosial media ini. Apakah kalian malu menampilkan Al-Quran kalian di sini untuk kalian ajarkan? Hah? Pernahkah orang Kristen di dalam gereja mengajarkan Al-Quran? Tidak pernah. Ya, hanya Islam yang senantiasa menghujat Tuhan orang, ngomong-ngomong abik Alkitab orang di masjid atau dimanapun. Sepatutnya kalian jemaah-jemaah di sini ya, penonton-penonton, malu kalian di sini ya. Sepatutnya kalian menegur si Juma ini, menegur si Juma ya. Jangan menghujat Tuhan orang, malah membahas Alkitab orang, mengajarkan Alkitab orang. Sementara Quran sendiri disimpan, dicembunyikan, nggak dibahas sedikit pun. Ada lagi mau curhat aja silakan. Begini ya. Anda silakan. Begini, Juma. Kalian itu menjawab dengan dalil kalian. Jangan pakai Alkitab ya. Kamu itu harus tahu sekolah. Terus Ada kenapa kalian pakai legitimasinya, kitabnya Yahudi? ya? Jangan pakai. Kamu itu bertanya sama Kristen, bukan kamu yang menjawab. Kenapa kalian pakai kitabnya agama orang? Kamu itu aja kamu tidak mengerti hukum ya. Kenapa kamu pakai itu kitabnya bertanya Yahudi kalau supaya begitu? Kamu membela agama kami, bukan kamu yang mengobok-obok. Dan Iya, saya sebaliknya. tanya. Kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi? Juma, kamu itu sekolah dulu. Ya kamu itu kan gurunda, ya pemimpin tertinggi API. Kamu saran saya kamu itu sekolah supaya Ya, para pertanyaan pemimpin saya kamu kenapa itu kamu pakai mengerti. kitabnya Yahudi? Itu aja Mengerti bisa jawab. hukum, mengerti ilmu ya, supaya kamu nggak malu-maluin gitu. Iya, saya Tatina. tanya. Kalau mereka Saya tidak menjual tanya. nama Yesus, mereka ini tidak makan, miskin Saya semua. tanya, kenapa Karena mereka kalian menganggap itu kalau jual pakai nama kitabnya Yesus Yahudi? mereka kaya, makanya Nggak bisa mereka jawab, kan? makanya bisa jawab, mereka dia. menjual nama Yesus. Kalian Karena pakai nama kitabnya Yesus Yahudi itu memang kenapa? nama yang dahsyat ya, bisa dijual siapapun sampai kaya-kaya. Sama dengan pendeta berarti ya. Menipu orang kemana-mana supaya jemaat banyak tertipu. Jadi itu makanya Islam di sini menjual nama Yesus supaya orang itu kaya-kaya sesuai Oh, dengan ini. pantasan pendeta Yang punya begitu komer ini, ternyata yang ya. punya komer juga sama. Kalau dia tidak menjual nama Yesus, dia nggak laku di sini, nggak viral. Pantasan aja Sama dengan pendeta Juma. semakin jaya. Jadi kalian ini Ternyata malu. kalau menjual nama Kalian Yesus, malu orang ya jadi mengakui kaya. Al-Quran kalian itu. Malu ya menampilkan ayat Al-Quran kalian itu ya. Ya Juma, kamu malu mengapa menampilkan ayat Al-Quran untuk kamu ajarkan kepada umat-umatmu di sini. Kamu malu ya? Sampai setiap hari kamu menampilkan ayat Alkitab, menghujat Yesus. Untuk apa? Menghujat Yesus. Apa upamu dari situ? Apa dapatmu setelah kamu menghujat Yesus? Apa dapat? Banyak orang yang menjadi waras.
Astagfirullah. Iya, setelah saya menjelaskan uraian kitab barat buatan Yunani itu, banyak orang jadi waras, alhamdulillah. Itu menurut kau. Jadi Oh orang tidak, tak itu tahu. fakta. Itu Itu menurutmu, fakta. ya. Itu fakta. Pendeta sudah banyak saya Itu syahadatkan, bergantung alhamdulillah. kepada kemampuan otak. Insyaallah. Jadi kalian di sini ya 1500. Penyembahan kepada Yudas. 1500 sama Yang juga tadinya YouTube ya, menyembah orang Yudas, waras. yang Orang tadinya kita menyembah orang Yudas, menghujat mereka orang, sadar. teguran. Alhamdulillah, Bukan mereka orang kemudian lain, ya. sadar meninggalkan Bukan agama orang lain, Kristen kalian menyembah menghujat, Yudas. ya. Dan kalian Alhamdulillah. ya. Tidak bisa Kalian jawab. itu apa seperti teroris tahu, hanya menguasai diri sendiri ya, nggak pernah menghargai orang lain. Yang penting jangan jadi seperti penjajah lah. Kamu itu penjajah. Oh, ya? Indonesia, senantiasa kalian ganggu orang beribadah. Kamu itu yang Oh, penjajah. gitu. Kamu Kamu sendiri. tidak mengajukan lagi, Duma. Saya boleh tanya dong, kenapa kamu pilih agama penjajah? Boleh nggak saya tanya itu? Duma, kamu sekolah Makanya kalian sadar ya, sadar. Nggak bisa dijawab kan? Sadar, waras, ya, Nggak bisa, waras semua nggak bisa sadar. dijawab kan? Kenapa kalian memilih meneruskan agama penjajah? Kenapa? Siapa penjajah Bahlul? Hanya penjajah di sini. Kamu tahu agama mana? Kamu tahu orang Saya mana ulang yang lagi, membawa agama saya ulang lagi, Kristen saya di ulang lagi. Indonesia, Duma? Kenapa Ya? kalian lebih memilih agama penjajah? Bangsa mana Kenapa? membawa Kristen? Orang Jerman cuma sama Portugis. Yesus itu kan bukan agamanya Belanda. Yahudi. Makanya kau itu tahu Penjajah sejarah. agamanya Kristen. Kenapa nggak pilih agamanya Yesus? Hah? Aku Kenapa? tidak tahu apapun, kamu tidak tahu. Sejarah Saya tidak tanya, tahu. Yesus politik itu tidak Yahudi. tahu. Ya, Kenapa berbahasa nggak juga pilih tidak agamanya tahu. Yahudi? Kenapa malah pilih agama penjajah kalian? Yahudi itu bukan agama. Siapa bilang? Yahudi bukan Matius 5 agama. nomor 9, Matius 5 nomor 20. Jangan kau tahu Yahudi itu aja, agama. Yahudi bukan agama. Ah, kasihan, Coba kasihan. saja. Matius itu bukan agama. Siapa bilang? Coba kau baca, coba kau baca, Agama. coba kau baca, coba kau baca Dan Matius itu 5. ada saya Coba. batisnya. Baca dong, Itu teksnya. baca. Masa sudah agama penjajah saya juga yang harus ngajarin kalian gimana Baca sih? dalil agamamu, Duma. Baca Dalil Matius 5 agamamu nomor sudah 20. jelas. Kamu Yahudi itu agama, Kristen juga agama. Tapi nah, ayo kita turun aja dari sini. Semakin apa nanti mereka semakin Malu agama penjajah nih. Ya, malu. Malu dan sadar kalau agamanya agama penjajah nih. Ya, lepaskanlah kakimu Yesus daripada agamanya mereka. Kalau Yahudi. mereka tidak menerima ajaran, Yesus lepaskanlah kakimu. kitabnya perjanjian Lepaskan pertama. hakmu yang di kakimu. Yesus Jangan Tuhannya membawa Yehova. mutiara ke dalam Yesus mulut babi-babi dan ibadahnya hari anjing-anjing di sini. Sabtu. Yesus tidak makan babi. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus tempat ibadahnya Baitel atau Baitullah. Kristen ikut agama penjajah. Orang Yahudi. Nangis. Nangis di penghujung hari menemukan agamanya agama penjajah yang disembah anaknya orang. Kalau umatmu masih bodoh. Ajarannya dari penjajah Belanda, Tuhannya orang hasil jajahan Romawi. Kitabnya juga dari hasil Alexandria abad ketiga sebelum Masehi. Tuhannya juga dari manusia yang disunat. Memang sakit hati karena agamanya tak masuk akal. Kitabnya pun tak bisa dinalar. Tuhannya pun tak bisa masuk di otak. Akhirnya hanya bisa curhat-curhatan. Aduh hai mami papi, hatiku sakit karena Tuhan kita ternyata orang Romawi, orang Yahudi. Tapi Pak Tanah mati di atas tiang salib. Mami papi, tolong anakmu kalah perang lagi hari ini. Mama papa mulutku dua, tapi tak bisa mengalahkan Bang Suma. Percuma punya mulut dua, kalau kau sama Bang Suma. Wahai toko, wahai warung, di mana jual lem Alteko? Ada lebih baik aku lem di mulutku yang satu, karena mulut yang satu tak pernah bunyi. Dua mulut satu berfungsi, yang satunya diam-diam baik. Mulut yang di atas skala volume, karena sadar agama pagar. Tidak memanfaatkan ya. Oke, Duma, saya permisi ya. Hai, tepuk tangan. Tepuk tangan. Akhirnya. Saya nggak perlu. Saya Nanti nggak kalau perlu pulang, sama kalian, nggak Mbak butuh. Tina, Dan nanti tidak kalau perlu, ya. pulang, Yesus tanya itu sama papa, tanya Yesus sama itu mama, lebih papa tinggi dari mama, Anda, Duma. kenapa Jadi Tina tidak perlu diajarin kamu ikut takut agama sama Duma, penjajah, ya. mam? Kamu sama mama Apa masih mama? sama Duma. Apa Jadi salah kenapa kita? kamu, Kenapa ya, kita ikut Duma? agama penjajah? Oh, penjajah yang bawa- Apa mama? yang Apakah bawa ada yang agama salah itu? dengan kakek dan Portugis, nenekku? Portugis sama Apakah dulu dia Jerman, mata-mata bawa penjajah, Kristen, ma? Belanda. Atau dia adalah pemuas Saya nafsu para sekolah, penjajah, Duma. ma? Kok Saya bisa yakin kita kamu ikut itu agama SD penjajah? juga, mulai itu kamu Mama, tak juara kamu di kelas, mama, ya. Makanya kayak gini kualitas sekarang. mama, kenapa kita ikut agama penjajah, ma? Katanya mau turun tapi gak turun-turun. Kenapa, ma? Kenapa kita Katanya menjadi mau turun, semua Mbak Tina. penjajah, ma? Kualitas mutu, ya. Mama, Ya, katanya mau turun, tapi kakek nggak atau turun-turun. nenekku yang dulunya mata-mata Belanda, ma. Kok kita ikut agama penjajah sih, ma?
Kan yang datang ngajarin Kristen bukan orang Yahudi, Ma. Tapi penjajah. Kakekku dulu apa sih kerjanya pada zaman penjajahan? Jangan-jangan dia tukang cewokin Belanda, Ma. Allahu Akbar. Kalau kalian ngajak saya diskusi baik-baik, mari diskusi baik-baik. Kalau kalian mau seperti ini lawak-lawakan kulayani, saya ahlinya. Saya ini pelatih teater. Kucing aja bisa menjadi Pak Bambang buat di atas panggung. Bang ya, Indonesia gereja. Bahkan masjid cuma itu bangun zaman Belanda. Jadi kamu ingin mengatakan penjajah itu berjasa gitu? Hari ini kita mendengarkan ada pengikut Belanda menyanjung penjajah. Tanpa penjajah tak ada rel kereta api. Tanpa penjajah tak ada gedung-gedung katanya. Padahal dia tidak sadar andai tidak ada penjajah, mungkin Indonesia sudah jauh daripada Amerika. Tidak bawa agama. Kalau tidak bawa agama, lalu kamu jadi Kristen dari mana? Maka Islam berkembang di Indonesia. Tolong tunjukkan satu orang Yahudi. Tolong tunjukkan satu orang Yahudi pertama kali bawa agama Kristen di Indonesia, siapa namanya? Indonesia itu adalah Portugis sama Jerman ya. Bom. Ya, Kalimantan. Bukan Belanda cuma ya. Tolong tunjukkan satu orang Yahudi. Tolong tunjukkan satu orang Yahudi yang datang ke Nusantara mengajarkan ajaran menyembah kepada manusia. Silakan. Ya. Makanya cuma kawan belajarlah. Tolong tunjukkan satu orang Yahudi yang datang mengajarkan agama penyembahan kepada manusia. Namanya siapa? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Berapa nomor celananya? Apa kesukaannya? Apa nama agamanya? Hari ini kau salah kelak kami buat ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya, Ibu Tina. Makanya kamu itu Ibu ya beruntung ya Belanda Ibu itu Tina. berjalan ke Indonesia. Ibu Tina. Ajarin saya, siapa nama yang pernah datang ke Indonesia orang Yahudi yang mengajarkan agama menyembah manusia? Siapa namanya? Kutunggu, silakan. Tidak perlu menjawabmu itu. Karena tidak ada. Ya, makanya saya tidak perlu. Saya tahu tidak ada. Saya tahu tidak ada. Ya, Alhamdulillah tidak ada. Berarti sudah terjawab yang datang mengajarkan Kristen di negara ini bukan murid Yesus. Karena murid Yesus semuanya adalah orang Yahudi. Dikenal dan tidak perlu orang langsung ya. Makanya kamu itu sekolah cuma biar ngerti. Kamu bertanya aja pun nggak ngerti, apalagi menjawab. Makanya kamu sekolah lah saran saya. Jadi ya. Kristen yang ngajarin di Indonesia siapa? Punya attitude dan kapasitas yang tinggi ya Juma ya. Kamu sekolah yang mengajarkan Kristen di Indonesia siapa? Yang mengajarkan Kristen di Indonesia siapa? Pertama kali. Kristen diajarkan dari orang-orang Jerman yang Jerman. Dili ya di Indonesia sama Portugis ya. Oh sama Portugis, Jerman, ya, Portugis. Sudah bawa Alkitab ya. Murid Yesus ada nggak dari Yahudi yang ngajarkan Kristen? Tidak perlu murid Yesus membawa karena pendekatan itu sudah menjadi bagian. Oh berarti pada saat itu. Berarti pada saat itu Yesus ke Jerman. Gitu. Tahu, itu aja Yesus pergi ke Jerman, ya? Yesus pergi ke Portugis. Ya? Gitu. Bisa juga Yesus bahasa Inggris rupanya. Oh, baru tahu saya. Yesus pergi ke Jerman, habis itu Yesus mengajarkan orang Jerman untuk ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Kristen gitu. Oh, pelajaran baru ini. Pelajaran baru ini saya dapat. Ternyata. Biar tahu kau demografi, sejarah, kamu pelajari. Nggak pernah kamu pelajari waktu SD. Makanya kamu seperti ini, nasionalis. Saya langsung S4, Bu. SD saya. Ya sama seperti Yesus. Dia sekolahnya di Bait Suci. Lah Yesus belajar SD juga. Yesus SD. Kamu harus belajar Yesus tamat SD. Bu, Yesus tamat SD. Paulus tamat SD rupanya. Paulus tamat SD. Usah kamu menghujat-hujat Juma. Hujat pula. Ya. Kalau kamu giliran saya dibilang sekolah, belajar Pancasila, belajar geografi. Kau belajar dulu, itu nggak hujan. Giliran saya tanya Paulus sekolah di mana rupanya. Dia bikin surat banyak begitu. Aduh ibu sudah Bu, mending sekarang ibu masak, bikin kopi buat saya. Makanya Juma sekolah, kalau Juma saran saya baik. Disuruh lagi sekolah. Kamu itu sekolah supaya adabmu itu tinggi dan kapasitasmu tinggi. Jadi kau memiliki moral, respect yang tinggi dan ilmu kamu tinggi, bisa menjawab orang cerdas, ya. Bukan mengandalkan suara. Oh iya. Saya positif thinking ini cuma, bukan saya mau. Berarti Bang Juma cerdas kan? Bu, berarti Ibu mengakui Bang Juma cerdas kan, Bu? Ibu mengakui kan? Cerdas bohong ya, terus bohong. Ya, Bang, Ibu mengakui kan? Tapi kalau cerdas ilmu, Juma kamu belajar lagi. Ibu mengakui Bang Juma cerdas. Bikin kopi buat saya. Kurang aja belum kamu baca itu semua. Ibu, mending bikin kopi aja, bikin kopi. Kamu tidak mau lagi menghujat Juma, karena Quran itu membawa pengajaran yang bagus ya. Bagus. Saya banyak kenal orang-orang Islam, tapi tidak seperti ini gitu ya. Makanya Quran itu bagus Juma, coba kamu pelajari lagi ya, supaya umatmu itu Lagi berapa habis Bu?
Kok merepet terus? Oke lah ya. Bulan ya. Saya permisi ya. Lagi Ya, Bu, Bu, ya. kasih ya, Bu. Nanti kalau Ya, mau oke, share Bu, kesini Mas. lagi. Iya, oke. Itu semua adalah perdebatan ya. Jangan sampai Iya. di apa. Oke, Iya. makasih ya. Dimasukkan ke dalam hati gitu. Iya, Sampai dimasukkan. kita saling Iya. ini. Iya. Iya. Oke. Iya, tapi Ibu nanti nanti Ibu kalau misalnya udah ini udah tenang jiwanya naik lagi ya Bu. Sampai Ibu tobat menuhankan manusia ya Bu ya. Saya dalam Yesus saya tenang. Oh, nggak Bu, perlu, ya. Dalam Yesus makanya saya bisa Iya. jawab ya. Saya dalam Yesus saya mendoakan Mana ada kalian jawab? ya. Apapun bisa terjadi ya. Lihat banyak yang murtad ya. Lihat banyak orang-orang Bu. yang dulu menghujat Yesus. Ya. Dia menerima Yesus ya. Jadi Iya, kita iya, tenangkan jiwa ya Bu. Oke. Tenangkan jiwanya Bu. Makasih ya. Oke. Ya, Bu. Bilang tak Nah, jangan nyembah anak manusia lagi, Bu. Anak manusia jangan disembah, Bu. Akhirnya selesai. Bang Juma, aku ada rekam kan? Tadi aku bikin piti. Bang Juma dikeroyok mak-mak. Saya umumkan ya teman-teman yang mendengarkan ini. Subscriber channel daripada Masjid YouTube, ada YouTube bernama Masjid YouTube ini udah, kalau nggak salah udah berapa kali diingatkan sama teman-teman. Tolong tinggalkan channel itulah. Kalau mereka yang punya itu tidak mau mendengarkan, mungkin di live-kan lagi ini. Channelnya Masjid YouTube itu ditinggalkan aja lah, jangan di-subscribe. Unfollow aja channel itu. Udah dari seingat saya itu udah pernah kuingatkan juga. Tapi sampai hari ini kayaknya dia nggak beretika baik. Tinggalkan Apa channel itu kesalahannya, Bang? rame-rame. Bilang, Bang. Ya, dia suka kali pasang foto saya. Dilepaskan kemudian teman-teman unfollow aja channel itu. Channel Masjid YouTube. Bawa masjid tapi tidak mau diatur. Ditinggalkan unfollow. Kosongkan channelnya. jadi Masjid dia salah YouTube. gunakan foto abang gitu Bang. Ya kayak gitulah. Ini ada laporan dari sahabat-sahabat yang lain. Udah diperingatkan pun tapi Bang Hisugi juga semalam ingatkan kemarin-kemarin tapi nggak digubris. Ya semua channel-channel yang saya sebutkan namanya nanti itu jangan di-subscribe, jangan dinonton. Kalau perlu laporkan. Kalau Anda masih nonton di sana, masih subscribe channel itu, nah itu artinya Anda zalim terhadap saya. Kalau orangnya keberatan, tolong suruh telepon saya. Rame-rame laporkan. Gak perlu kayak gitu kali ya. Gak perlu kayak gitu kali. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita kembali ke tema kita tadi yang di awal. Kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Tentang pentingnya berakal. Walakad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati, tapi mereka nggak pakai. Kenapa neraka penuh dengan orang-orang seperti ini? Allah menjawab, mereka punya hati, tapi mereka nggak pakai. Walahum a'yun biha, walahum a'yun la yubsiruna biha. Padanya ada mata, telinga, tapi mereka kemudian mata, tapi mereka kemudian tidak mendengar. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, tapi kemudian mereka tidak mendengarkan. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ini adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ini kata Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi dikatakan bahwasanya Allah itu bukan Tuhan yang ada di Israel. Israel juga bukan Tuhan yang ada di tanah Mekah. Itu kenapa? Karena memang mereka Tuhannya 3. Jadi mereka membagi wilayah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat, dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pada Bani Israel, apa yang kamu dengarkan daripadaku bukan dari diriku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, kenapa tadi kita lari keadaan diskusinya kayak begitu? Karena dia bahwa Allah dikatakan Al-SWT itu seperti apa? Anda dengarkan sendiri. Lalu kemudian Al-Baqarah dibilangnya Dewa Molok, seterusnya. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Ketika dikatakan bahwasanya penulis daripada kitab Wahyu itu adalah Yohanes. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, di situ Yohanes murid Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak terpelajar, buta huruf dan idiot. Bagaimana mungkin kemudian kurang lebih 100 tahun dari sejak pengajaran Yesus muncul dia sebagai penulis dan menjelaskan kemudian penglihatan mereka. Ya. Pahami itu ya teman-teman sekalian agar dipahami dengan baik. Lalu apalagi tadi yang beliau bahas? Dia mengatakan bahwa Allah dipaku. Ya.
dia katakan bahwa Tuhannya Yahudi dipaku, padahal yang benar itu adalah Tuhannya Vatikan yang dipaku. Tuhannya Yahudi mana ada dipaku? Ini asal-asalan aja. Yotevave katanya itu terjemahannya adalah tangan dipaku. Nah, tangan dipaku biasanya tangan dipaku itu hukuman Romawi ya kan? Aduh, terlalu berlebihan mereka. Nah, ada nggak saya menghujat mereka tadi? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya Nggak ada, cuma Bang. bernyanyi aja pun. Lagu merdu sebagai tembang colek akan. Bang Juma ada domba lagi tuh Bang Juma. Domba mulut dicuci Ji. Serigala kali maksud lo. Domba ya Bani Israel dong. Jepri, silakan Jepri. Bani Israel domba. Kalau orang Kanaan guguk. Kalau orang Farisi kata Yesus ular beludak. Kalau yang ngaku-ngaku Bani Israel serigala. Nah tuh, serigala tuh. Oh serigala. Serigala ini. Jepri, silakan Tanya Jepri. dulu makan babi, makan daging babi atau tidak? Karena kalau domba makan rumput. Ini saya ketawa. Kalau domba makannya rumput, ilalang. Tanya dulu, daging babi lezat enggak mas? Kalau dia bilang lezat berarti serigala. Jepri yang keren. Bentar dulu ini si Jepri ini gak bersuara-suara, turunkan aja. Gak bersuara. Mas, makan babi enggak mas? Enak Bang Suma, oh serigala. Berarti aku mantap serigala lah ya bang. Hah? Aku mantap serigala berarti. Iya, serigala betina. Oke, Ojo Banding, kamu tadi berjago typing. Kamu katakan apa? Bang Juma gak berani naik kau. Yang naikin itu aku, bukan Bang Juma. Berdua, udah aku sekarang berusaha Bang Juma. Iya. Apa temanya Tolong Om? jangan gini dan diturunkan. Iya, kita diskusi berarti Bang ya, ganti-gantian ya. Sekarang saya mau tanya, ada beberapa ayat ini. Kita diskusi, Pertama tentang Ibnu Daud 2407. Oke. Apa Saya nama mau bertanya. kitabnya? Apa nama kitabnya Bang? Saya Ibnu Nama Daud kitabnya, tentang nama kitabnya dulu. Ibnu Daud. Nama kitabnya dulu Saya supaya nggak kita tahu tahu. Ibnu Daud. Al-Quran. Al-Quran Ibnu Daud. Ya nggak apa-apa. Kalau dijelaskan lah itu. Naik deh kecil-kecil. Jelaskan Ibnu Daud 2407 tentang jembut adalah kurban yang sempurna. Itu di mana itu? Coba Ayat bacakan ini, Bang, bacakan sama ayat saya ini. Bang. Tafsirannya coba Anda bacakan. Itu di dalam kitab mana? Original teksnya mengatakan apa di Ya sana? nggak tahu saya yang jelas ada Oh, seperti kalau Anda itu. nggak tahu ya sudah, Itu menak kita bahas ada, yang lain. Itu menak ada. Kita bahas yang lain kalau Bapak nggak tahu. Buka aja itu menak. Bapak nggak tahu ya sudah. Anda datang membawa narasi Ibnu Daud. Iya, saya Tolong baca itu tunjukkan ada di itu. original Itu teksnya menak. mengatakan apa di sana Pak? Iya, di sana dikatakan bahwa satunya kurban sempurna itu adalah bulu kemaluan. Pertanyaan saya. Emang Yesus? Itu Yudas? Ya memang seperti itu. Karena waktu korban di atas Sebentar. ikut jembut juga. Iya, betul jemput hari ini. Atau jangan-jangan pada saat dia di tiang salib licin sudah dipotong. Tidak seperti itu. Ah, itu buktinya. Jadi bahwa coba jelaskan bahwa ayat itu tidak benar atau memang benar atau ada kaitannya. Iya, Ayat itu makanya dengan Bapak Al-Hijr bertanya Alam. tentang literasi Sekarang Islam. Tolong coba tunjukkan Anda kitabnya kitab bahwa apa? Anda itu bukan orang gila gitu. Kitabnya kitab Jangan ada apa, Pak? cerita yang ada. Bapak, jelasin dulu. Saya menemukan di dalam kitab Bulughul Maram halaman sekian, bacanya begini, haddatsana dan seterusnya. Apa masalahnya di situ, Pak? Anda bawa materi nih, melapor ke Iya. saya tanya Di balik. Al-Quran, Itu tertulis di kitab Dikatakan, mana? hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila gitu. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat seperti tadi itu atau tulisan seperti tadi itu? Sekarang coba Anda buktikan bahwa Anda bukan orang gila coba. Coba Saya nggak gila. Buktinya saya tidak menyembah jambut, Pak. Iya betul. Yang Saya nggak menyembah jambut saya. Saya tanya dulu. Saya tanya, Anda kan menyembah Yesus ya? Buktikan bahwa Anda bukan orang gila sesuai dengan ayat ini. Justru saya tanya kepada saudara, kalau Anda tidak gila, kenapa Anda nyembah batu sakar? Gak ada yang seperti itu. Yesus punya batu sakar atau tidak? Anda bukan orang gila. Yesus Karena ini punya jelas batu sakar atau tidak, Pak? Al-Hijr 6 tinggi sesungguhnya materinya. yang diturunkan pada Al-Quran adalah orang gila. Cuma terima Al-Quran enggak? Anda terima Al-Quran enggak? Saya terima Al-Quran. Berarti Anda orang gila. Oh gitu. Iya. Tapi kalau saya gila, kenapa saya tidak seperti Bapak? Iya buktinya orang gila itu tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia itu bukan orang gila, termasuk seperti kau ini cuma Oh, berarti Bapak juga gila karena Bapak tidak akui diri Bapak gila. orang gila. Itu bukan orang gila. Ayat kami tidak ada mengatakan seperti itu. Oke. Tidak ada dikatakan Oke, mari kita buktikan, mari kita buktikan. kitab itu adalah Mari orang gila. kita buktikan Markus 5. Tidak ada dikatakan. Jelas Mari itu kita bukan dari buktikan lain. Markus Jelaskan itu. 5. Dengarkan saya Jelaskan pamanku bacakan dalilnya. Jelaskan itu. Setelah Yesus menyeberang danau, daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh setan. Ya.
dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya karena dia itu kerasukan setan. Meskipun dirantai, orang kerasukan setan ini memutuskan rantainya dan belenggunya dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkannya. Siang malam orang yang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Saya ulang. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu sujud menyembah Yesus. Pertanyaan saya, apa di situ cuma? Pertanyaan saya di sini, Pak. Ini ada orang kerasukan setan melihat Yesus menyembah Yesus. Berarti orang yang kerasukan setan menyembah karena dia Yesus. Baca terus kutipan itu. Kenapa dia menyembah? Karena dia tidak mau diusir dari orang itu. Oh tidak, orang yang kerasukan setan ini kemudian setelah didata 15-nya, siuman dari kerasukan setan, dia tidak menyembah Yesus lagi. Tidak ada ditulis seperti itu. Ada. Saya bacakan. Saya bacakan. Iya, Saya bacakan. Maka mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sesudah orang kerasukan itu berpakaian dan sudah waras. Jelaskan dulu bahwa orang Islam itu dengarkan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan sudah berpakaian serta sudah waras. Berarti tadi gila. Pada saat dia gila, dia menyembah Yesus, ya kan? Setelah dia duduk berpakaian dan sudah waras, orang tadinya yang kerasukan setan, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Kok babi dengan orang menyembah Yesus kok disetarakan sih? Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Iya. Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Dia sudah waras. Setelah waras, dia menjadi pengikut, bukan menjadi penyembah. Kan kalau kau bukan orang gila. Pak, ini dalilnya. Setelah orang tadi waras, dia menjadi pengikut, bukan menjadi penyembah. Yesus setelah diusir setan. Jadi kalau ada hari ini yang menyembah Yesus, dia belum Waras. Setelah dia tidak menyembah Yesus, baru disebut tidak waras. Ini dalil. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan alias gila itu meminta supaya dia diperkenankan mengikuti Yesus. Jadi pengikut Yesus otomatis sudah pasti tidak gila. Tapi orang yang masih menyembah Yesus berarti masih Gila. Ini dalil, Pak, dalil. Berarti gila. Nah, dalil, Pak, dalil. Ini dalil, Pak. Karena segila-gilanya orang gila tak pernah kulihat ada orang gila nyembah Yesus. Orang nyembah manusia. Pasien hari ini lucu-lucu. Oke. Di dalam kitab saudara, ini berbicara mengenai gila ya. Di dalam kitab saudara. Cuma, jangan main mute, buktikan. Ya lah, kamu nggak diam di mute lah. Al-Quran. Dan dikatakan di sana bahwa yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah benar-benar orang gila cuma. Sesama otot jangan saling mendahului. Apakah ada Anda kaitannya menuduh Rasulullah gila? Al-Quran ayat itu ada hubungannya dengan jembut sebagai kurban sempurna. Yesus di atas salib ada jembut atau tidak? Di Tarmizi 2:32 yang kepadanya selangkangan diberikan. Yudas yang kalian sembah di atas tiang salib itu berjembut atau tidak? Ini masalah kurban, bukan masalah kurban tidak. Jawab Bukan dulu masalah dong. berjembut atau tidak. Yudas yang disalib yang kalian sembah itu ada berjembut jembutnya. atau Tapi bukan beli dikurbankan. silet dari uang 30 perak itu untuk jembut? Jelaskan dulu. Hah? Jelaskan Jangan dulu bawa jembut. bagaimana jembut bisa jadi kurban sempurna. Yesus di atas tiang salib alias Yudas itu berjembut atau tidak? Tulisan Kemenak itu cuma bukan Kemenak. Tulisan Kemenak. Saya tanya samamu, Yudas yang ada di atas tiang salib yang kalian sembah itu berjembut Nggak ada atau tidak? salib di situ. Yudas dong, Yudas Yudas salib di dong. situ itu karang-karang. Yudas, Nggak ada. saya tanya, yang disalib itu terkutuk atau tidak? Yang disalib itu terkutuk, tapi Yesus mematahkan kutuk Nah, itu. sekarang Yesus terkutuk atau tidak? mematahkan kutuk itu. Tawar Yesus dipatahkan, terkutuk kan? atau tidak? Yesus mematahkan kutuk itu. Yesus terkutuk atau tidak? mematahkan kutuk itu. Yesus Cuma, terkutuk atau tidak? jembutnya itu dulu, jelaskan dulu itu. Yesus Yang terkutuk mengingat atau kita. tidak? Yesus yang disalib itu orang yang terkutuk, tetapi Oke, Yesus yang mematahkan disalib kutuk itu katamu orang yang Yesus terkutuk. mematahkan Sekarang kutuk saya itu. tanya, Yesus terkutuk atau tidak? Tidak. Nah, berarti kan Yesus sudah selesai. Berarti yuk. Tidak. Karena dia bilang dari mematahkan tadi. karena Udah orang aku yang bilang, Bang Suma ini ngajak orang yang kalian tidak terkutuk waras.
yang mampu mendapatkan kutuk. Anda mengatakan Nah, yang begitu. ada di atas tiang salib itu terkutuk. Saya tanya, Yesus terkutuk atau tidak? Tidak, berarti bukan Yesus. Tinggalkan Iya, dia menyembah mematahkan kutuk. manusia Kenapa dia dikatakan tidak terkutuk? Karena dia mematahkan kutuk itu sendiri. Apa pula Paham? kutuk dipatahkan? Nah, itu. Itu kayu. Ah, jelaskan dulu cuma bagaimana itu jembut bisa jadi kurban sempurna. Nah, saya tanya, gini, Yudas Pak. yang terkutuk di Ini atas kan tiang dia salib mau ini puasa ini. berjembut Mau atau buka tidak? takjilan itu nanti. Biar ku jelaskan. Mau buka takjilan itu nanti. Sekarang nggak kau cukur Tak jembut. lanjut. Dan tentang babi-babi itu, kok babi dengan orang yang Yesus kok disetarakan sih? Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data yang mereka bawakan, apakah semuanya itu sesuai dengan subtema perdebatan mereka di hari ini, dan apakah juga data-data yang mereka bawakan serta narasi dan argumentasi yang mereka nyatakan, apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan luar biasanya kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia bawakan, bahkan setiap pernyataan-pernyataan bahkan juga pertanyaan yang dilontarkan kepada dia bisa dengan baik, dengan jelas, dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya menjawab setiap pernyataan dan juga pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Suma, sehingga hal ini mengakibatkan Ustadz Suma sendiri menjadi kepanasan. Karena apa? Karena seharusnya data yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen ini tidak perlu lagi dibantah kebenarannya seperti itu, tetapi kita bisa melihat bagaimana Ustadz Suma ini terus berusaha untuk menyerang apologet Kristen ini dengan data-data yang dia bawakan yang seharusnya itu tidak bisa juga dibuktikan kebenarannya seperti itu. Dan kalau saya melihat sepanjang perdebatan atau diskusi berlangsung ini, Ustadz Suma ini cara dia untuk menyerang orang lain itu dia dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang mungkin bukan kasar, akan tetapi dia seperti membesar-besarkan suaranya, seperti dia yang lebih mengetahui, bahkan data yang dia bawakan itu lebih benar mengenai iman orang Kristen seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa pemahaman dari Ustadz Suma sendiri tentang kekristenan, tentang siapa itu Yesus Kristus, itu masih jauh, akan tetapi sama sekali dia tidak memahami sama sekali seperti itu. Masa dengan mudah seorang yang tidak beriman dan berkeyakinan kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Alkitab, dengan begitu mudah mereka mengetahui tentang dan melontarkan suatu tuduhan bahwa mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Bahkan juga kematiannya itu suatu kehinaan bagi mereka seperti itu. Kan ini kan lucu. Seharusnya Ustadz Suma ini dia harusnya belajar sungguh-sungguh jikalau dia ingin mengetahui siapa pribadi Yesus dan karya keselamatan yang telah disediakan Allah untuk umat manusia. Seharusnya dia membaca Alkitab secara keseluruhan, membuka hatinya supaya dia mengerti dan memahami maksud dan tujuan Allah untuk mengutus itu Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk mencari setiap manusia yang terhilang dan diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Akan tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menjadikan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu baiklah kita juga terus berdoa untuk mereka yang selalu memusik-musik iman kekristenan, yang selalu mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Kita berdoa supaya mereka sendiri melakukan perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, supaya mereka bisa melihat bahwa jalan kebenaran, jalan yang hidup hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen mereka terus diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk mereka memberitakan kabar sukacita, kabar gembira dan kabar keselamatan bagi setiap orang yang belum percaya bahkan mengenal siapa Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.